Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Pagi hari ini ingin litarbiyah fi hukmil wa amalan fi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tentang masalah haji, dasar hukum perihal haji, perintah haji hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأُخْرَى la'allahu shawabu fi suratul Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah, bahwa yang namanya haji ini perintah, kewajiban kita, termasuk daripada rukun Islam yang kelima, yang terakhir. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima hajjul bait, yaitu perihal haji. Namun catatan haji, kewajiban haji ada syarat-syarat dan ketentuannya. Haji ini merupakan perintah Allah secara langsung melalui malaikat Jibril, wahyu malaikat Jibril. Di dalam haji ini terdapat ada kewajiban haji, ada kewajiban haji yang boleh ditinggalkan namun harus membayar dam. Ini wajib haji. Yang selanjutnya adalah rukun. Rukun haji adalah sesuatu pekerjaan atau amalan yang tidak bisa ditinggalkan, rukun. Kalau meninggalkannya berarti hajinya batal alias tidak sah. Dan juga kesunahan. Kalau kesunahan itu boleh dilakukan mendapatkan pahala dan boleh ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kemudian syarat-syarat haji harus terpenuhi. Syarat haji ini kalau di dalam kitab-kitab Fathul Qorib, di dalam keterangan-keterangan yang lain, mungkin sedikit bisa saya simpulkan. Untuk syarat menjadi hajjul atau syarat kita berangkat naik haji, yang pertama adalah Islam, yang kedua ini balik, yang ketiga berakal, yang keempat adalah mampu dalam hal finansial, dalam hal material, dalam hal fisik. Jadi harus mampu fisiknya, tetapi materinya tidak ada, kemudian finansialnya juga tidak bisa, biayanya enggak ada, jadi maka tidak wajib atau tidak perlu untuk naik haji. Nah, hajinya orang yang fakir adalah
hajinya yaitu pada hari Jumat, karena ada keterangan inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wal masakin. Nah, itu keterangannya. Nah, saya akan melanjutkan bahwa rangkaian ibadah haji yang pertama dilakukan oleh kita adalah niat, atau rukunnya itu ada 6. Jadi ada di dalam Fathul Qorib itu memang ada 6 rukun haji. Arkanul haji 6 apa 7 kalau nggak salah. Wa arkanul haji, rukun haji itu ada 6 atau ada 7, saya juga tidak membaca teksnya ini. Yang jelas yang pertama adalah ihram untuk rukun haji, yang kedua wukuf, yang ketiga itu tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam adalah tartib. Namun dalam pelaksanaan agar kewajiban hajinya bisa langsung mukhtalid atau langsung menjadi rangkaian yang memang sudah dianjurkan, karena kewajibannya ditinggalkan harus membayar dam supaya aman. Gimana? Jadi pelaksanaannya adalah yang pertama itu kita ihram. Artinya ihram ini memulai kita haji, niat ihram haji dengan membaca niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini juga niat ihram dan juga memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit, dan 2 helai untuk laki-laki. Artinya ada cukup 2 helai, jadi selendang sama sarung gitu. Nah, untuk perempuan ini boleh menggunakan pakaian biasa, namun tidak boleh menutupi muka atau wajah dan juga kedua telapak tangan. Ini nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker. Ini orang yang ihram. Nah, ihram juga ada kaitan dengan niatnya. Ini di mana? Niatnya ada niatnya ini harus sesuai dengan daerah-daerah atau batasan-batasannya. Batasan-batasannya disebut dengan ada istilah mikot. Mikot itu ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani ini berkaitan dengan niat seseorang ihram. Mikot makani ini sudah ditentukan di wilayah batasan-batasan yang memang harus ketika masuk daerah tersebut kita harus niat. Karena niat itu di dalam hati tuman muktaronatan di fi'lihi, harus berbarengan, harus beriringan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau di dalam sholat itu pada saat kita takbiratul ihram ini kita niat melaksanakan sholat. Jadi diusahakan antara hati, gerentak dalam hati dengan ucapan, dengan juga perbuatan, dengan amalan kita mengangkat kedua tangan, kemudian lisan juga mengucapkan lafaz nawaitu. Nah, juga hati kita menyadari. Begitu juga niat dalam ihram harus muktaronatan bi fi'lihi wa bi makanihi. Jadi ada lokasi-lokasi yang kalau orang Indonesia ini beda dengan orang-orang mukim yang di Arab. Jadi ketentuan mikot ini adalah daerah atau batasan wilayah di mana seseorang harus niat. Kalau tidak niat, masuk sudah ada di tengah-tengah, naik kurang afdol. Artinya bahkan ada yang
bilang ini tidak sah karena memang harus dianjurkan ada mikot, ada ketentuannya. Jadi mikot makani seperti orang Indonesia, orang Indonesia ini mikot makaninya yaitu, kalau orang Indonesia mikot makaninya mana catatan saya? Kalau orang Indonesia itu yaitu di Yulamlam atau sekarang disebut Asadiyah. Jadi dari daerah Yaman, Malaysia dan sekitarnya yang melintasi daerah tersebut, maka kita harus mikot, harus niat ihram. Kemudian mikot makani juga di situ seperti di Zulhulaifa atau Bir Ali, kemudian Zufa dari orang Sam, kemudian Kornul Manazil atau Asaili bagi orang Najd, kemudian Zatu Irkin untuk orang Irak, Kufah, Basroh. Nah, ini yang melintasinya yaitu di Datu Irkin atau Ad-Dahribah. Nah, ini mikot-mikot yang sudah diberitahu bahwa daerah kawasan tersebut menjadi niat ihram kita dari sana. Kemudian mikot zamani. Mikot zamani berarti mikot yang kaitannya tentang waktu. Ada waktu-waktu tertentu. Seperti halnya haji. Haji ini harus di bulan haji. Kemudian umroh itu bebas, karena rangkaian haji itu ada haji tamattu, ada haji ifrad atau haji tamattu, ada haji qiron, ada haji tamattu, haji qiron, haji keterangan haji itu ada 3 kalau nggak salah itu ya. Jadi ada haji yang qiron itu berarti haji yang membarengkan antara pelaksanaan haji dengan umroh. Itu pasangannya haji umroh. Ada yang memisahkan, berarti haji tamattu berarti terpisahkan, melaksanakan umroh dulu baru haji. Jadi sebelum waktu umroh, sebelum waktu haji ini kan waktunya mulai tanggal 8 harus sudah lokasi di sana untuk menjalankan rukun-rukun hajinya. Harus sudah ada di sana. Terus kalau dia datang, berarti kalau mau haji, mau umroh dulu, berarti sebelum tanggal 8 Zulhijjah kita sudah di sana. Dari bulan Syawal apalagi gitu ya, sudah ada di sana. Kita bebas melaksanakan umroh. Rangkaian umroh, perbedaan umroh dengan haji ini sungguh sangat berbeda sekali. Satu waktu dengan umroh berbeda. Kemudian juga lokasinya juga berbeda. Kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada mabit gitu ya. Jadi berbeda dengan haji itu. Jadi kemudian lanjutkan lagi tentang masalah mikot zamani, mikot yang berkaitan dengan waktu. Waktu pada tanggal pelaksanaan wukufnya itu ada waktunya. Wukuf itu harus sudah berada di Arafah. Di tanah Arafah. Arafah ini kalau haji Indonesia datang ke Madinah, dari Madinah itu sekitar, kalau dilihat dari itu sekitar 20 kiloan katanya kalau dari Madinah, tergantung dia lokasinya itu di Madinahnya di mana. Tapi kalau daerah Mekah, sekitaran Mekah, berarti untuk lokasi kita atau base camp kita. Nah, dari Mekah itu kurang lebih ada, kalau di YouTube itu kurang lebih 7 kilo. Jadi lumayan jauh, dan disediakan bis yang menjadi
fasilitas pada musim-musim haji. Nah, tanah Arafah ini adalah perintah Allah untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini kalau tidak musim haji, Arafah itu banyak orang, cuman tidak ada seperti bulan haji. Kalau musim haji, tenda-tendanya didirikan, kemudian ada pokoknya lokasi ini padat, ramai kalau bulan haji, karena memang rukun haji wukuf di Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Besok, kalau di Indonesia besoknya kan hari raya. Jadi tanggal 9 itu kalau di sini biasanya potong kerbau, masak daging gitu. Dan ada kesunahan puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan haji. Tidak puasa Arafah ini puasa yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya lumayan besar, sama seperti hanya pahalanya orang yang berhaji, katanya seperti itu. Makanya disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, ini tanggal 9 ini berarti kaitan dengan mikot zamani. Jadi harus sudah berada di Arafah sebelum atau di waktu duhur. Mulainya wukuf itu dari mulai zawalus syamsi, pada masuknya waktu duhur. Ketika matahari tergelincir ke sebelah barat, jadi udah masuk waktu wukuf di padang Arafah. Nah, sampai jam berapa wukufnya? Sampai maghrib, hingga guru bisyamsi, sampai dengan terbenamnya matahari tanggal 9. Jadi wukuf ini orang-orang yang haji itu harus sudah berada di Arafah. Kalau tidak berada di Arafah, diwakilkan nggak bisa, berarti dia batal hajinya. Tidak bisa diganti, tidak bisa diganti untuk dibayar dengan dam, nggak bisa. Harus di tanah Arafah. Tanah Arafah itu di atasnya itu ada namanya Jabal Rahmah, atau disebut Jabal Rahmah. Di situ gunung yang waktu Nabi Adam ada 3 nilai histori, ada 3 peristiwa di sana. Yang pertama itu ketemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa, lokasi Jabal Rahmah ini. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim bermimpi perintah untuk menyembelih, perintah kurban, yaitu pada waktu itu Nabi Ibrahim berada di bukit di Jabal Rahmah ini, diperintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail dan diganti dengan binatang korban, hewan korban. Nah, ini yang terakhir adalah Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ila al-ayah. Jadi pada hari ini saya sempurnakan, untuk menyempurnakan gitu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Kalau la'ala shawab, ayatnya seperti itu. Jadi ada 3 peristiwa di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini ada di Bukit Arafah. Nah, orang juga wukufnya di sana, itu ya, perintah wukuf. Jadi waktu wukuf itu mulai duhur sampai dengan maghrib. Nah, jadi sudah harus ada di sana. Boleh kita datang jam 2, boleh, sampai dengan maghrib. Boleh juga datang jam 4, boleh. Tapi yang afdal itu dari mulai duhur sudah ada di sana, jam 10 sudah berdatangan di sana, sudah ada di lokasi. Maksudnya di sana juga ada dikir-dikir, kemudian sudah ditentukan bacaan-bacaannya, juga sudah ada ketentuan-ketentuan bacaan-bacaan untuk di padang Arafah. Kemudian ada sholat sunnah, kemudian ada khutbah wukuf di sana. Nah, setelah wukuf baru perjalanannya dari maktab atau dari mes kita di sekitaran Makkah, di sekitaran
di sekitaran tempat Ka'bah itu, kita di sana disediakan bis sampai ke Bukit Arafah. Nah, pada malam hari kita mabit di Muzdalifah. Muzdalifah itu dari Arafah ke arah Mina. Mina dekat dengan Makkah. Artinya kita naik bis lagi ke mabit di Muzdalifah, yaitu malam ke-10 tanggal 9. Berarti habis maghrib kita mabit ke Muzdalifah. Kapan waktu mabit? Waktu mabit itu dari maghrib sampai tengah malam. Nah, jadi jam 2, jam 3 itu boleh kembali ke Mina. Itu mabit di Mina. Nah, di Muzdalifah kita mabit atau berdiam diri lah. Atau ada juga bisa nginep gitu, sampai nginep atau di situ tiduran, istirahat, tapi lokasinya di Mina, di apa sih namanya, dengan area terbuka. Kalau ngelihat di YouTube itu terbuka di daerah Muzdalifah itu. Dan juga di Muzdalifah juga kita untuk dianjurkan untuk mengambil batu kerikil, ya, untuk apa? Romil jimar, untuk jamarot, jadi untuk melempar jumroh. Nah, baru setelah pagi hari kita sudah berada di Mina. Jadi setelah mabit di Muzdalifah baru ke Mina. Mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, jadi menginap di Mina pagi harinya mungkin sampai pagi. Baru naik bis lagi ke Mina. Mina di situ udah lokasi yang ada lokasi kita, ada maktab kita di sana, sudah disiapkan oleh pengurus-pengurus haji. Tidak perlu bawa-bawa koper, tidak perlu bawa-bawa makanan, sudah disiapkan. Makanya biaya haji lumayan mahal karena memang di sana itu sudah disiapkan petugas-petugasnya. Kemudian di sana itu sudah disiapkan dari Muzdalifah, itu sudah menyiapkan untuk membawa batu-batu kerikil yang untuk jamarot, yaitu di Mina. Mabit di Mina, kemudian kita juga melaksanakan Romyul Jimar, artinya jumroh. Di situ ada jumroh Aqobah, ada jumroh wusto, jumroh ula, jumroh sani, jumroh kubro. Nah, itu pada hari-hari pada tanggal 10, kalau di sini lagi takbiran sholat Idul Adha. Nah, di sana orang itu sudah masuk di area Mina, di lokasi sudah di Mina gitu. Jadi itu dia, lokasinya sudah di Mina. Kemudian setelah di Mina baru kita melaksanakan Romyul Jimar, jumroh. Nah, setelah rangkaian jumroh selesai juga disunahkan untuk tahalul ula, jadi untuk memotong rambut. Yang laki-laki disunahkan untuk menggundul, yang perempuan untuk memotong sedikit saja, memendekkan rambut. Kalau enggak, laki-laki juga 3 helai, minimal 3 helai rambut kita potong. Ini kesunahan tahalul yang sunnah. Kemudian tawaf. Nah, tawaf di sini ada tawaf ifadah, artinya tawaf sebenarnya banyak juga, ada tawaf kudum, ada tawaf kalau tawaf ifadah ini rangkaian haji yang harus wajib. Tawaf wada, kemudian tawaf kesunahan tawaf, jadi ada 4 kalau tidak salah tentang masalah tawaf. Tawaf kudum itu kita baru datang, baru namanya tawaf penghormatan, tawaf kudum. Tawaf 7 kali. Tawaf artinya apa? Yaitu berjalan, lari atau berjalan mengelilingi Ka'bah, itu yang disebut dengan tawaf. Nah, setelah kita tawaf, jadi rangkaiannya setelah kita di wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, langsung ke mabit di Muzdalifah dulu. Setelah mabit di Muzdalifah baru mabit di Mina dengan Romyul Jimar, jamarot di daerah Mina. Nah, baru melaksanakan tawaf. Nah, tawaf wada.
tawaf wada, tawaf kudum, tawaf ifadah. Nah, yang jelas ini kewajiban kita untuk melakukan tawaf wada. Baru setelah melakukan tawaf baru kita melakukan sa'i. Rukun yang selanjutnya adalah yang keempat adalah sa'i. Rukunnya, kewajiban rangkaiannya adalah sa'i. Sa'i artinya apa? Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang tawaf juga 7 kali. Tawaf juga 7 kali. Kemudian sa'i 7 kali baina Sofa Marwah, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Setelah sa'i selesai baru kita tahallul. Potong rambut. Nah, tahallul di sini ini wajib. Kalau tahallul yang pertama tadi di Mina atau setelah jumroh, setelah lempar jumroh, itu tahallul sifatnya sunnah. Nah, kalau yang setelah sa'i ini rukun, dia harus potong rambut selesai, dan juga nanti sudah diperbolehkan juga untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Kalau pada saat melaksanakan rangkaian rukun-rukun haji dan kewajiban haji itu dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, dilarang berdekatan atau bersenang-senang dengan istri, tidak diperbolehkan, apalagi sampai jima, ya, bersetubuh dengan istri tidak diperbolehkan. Dan juga membunuh binatang-binatang, membunuh hewan segala macam yang berada di sekitaran Arafah, Mina. Ini pada saat melaksanakan haji ini larangan keras membunuh binatang apapun itu, apa nyamuk atau apa, bahkan ada yang bilang seperti itu. Ada yang ditentukan hewan-hewan apa saja yang dilarang disembelih, ada juga yang ketentuannya. Nah, itu setelah itu baru selesai kita melaksanakan. Nah, tidak diperbolehkan juga, ini kaitan waktu adalah ruku atau mikot zamani. Jadi ada waktunya, tanggal sekian ada di sana, tanggal sekian ada di sana, pelaksanaan di sana. Nah, zaman kaitan dengan mikot zamani, mikot makani, mikot zamani. Nah, ini yang harus kita, semua rangkaiannya adalah harus tartib, tidak boleh wukuf dulu, tidak boleh tawaf dulu baru wukuf, nggak boleh. Jadi ada rangkaian tersebut. Nah, inilah yang mungkin sedikit banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi terutama.